Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Syahrul Mutakin, NPM 220010812880. Sebelum kita mulai presentasi, marilah kita membaca sholawat Nuril Anwar terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa diryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang modal kerja perusahaan. Yang pertama adalah pengertian. Modal kerja adalah harta yang dimiliki perusahaan yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau membiayai operasional perusahaan tanpa mengorbankan aktiva yang lain dengan tujuan memperoleh laba yang optimal. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti untuk membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan itu masih beroperasi. Dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan itu juga disebut modal kerja. Selanjutnya itu modal kerja. Modal kerja tersendiri itu ada 3. Yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga fungsional. Yang pertama kita akan membahas kuantitatif. Konsep ini menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu pendek. Konsep ini juga disebut modal kerja kotor atau bruto, atau biasanya disebut dengan gross working capital. Untuk modal kerja pada konsep kuantitatif yaitu total aktiva lancar. Berarti semua yang ada di neraca itu aktiva lancarnya dijumlahkan dan ketemulah modal kerja dengan konsep kuantitatif. Seperti contoh ini. Berdasarkan konsep kuantitatif adalah keseluruhan aktiva lancarnya yaitu 875 juta rupiah. Ini dihasilkan dari penghasilan aktiva lancar seperti gas 175 juta, surat berharga 90 juta, piutang 350 juta, persediaan 185 juta, perlengkapan 75 juta, dan ini dijumlahkan semua dengan total 875 juta rupiah. Selanjutnya yaitu konsep modal kerja kualitatif. Menurut konsep ini adalah sebagian aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Untuk filosofinya, secara kualitas modal kerja adalah yang digunakan untuk kerja sehingga harus dikurangi dengan kewajiban yang segera jatuh tempo. Konsep ini juga disebut modal kerja bersih atau net working capital. Mengapa kok disebut dengan modal kerja bersih? Ini karena aktiva lancar atau modal kita itu sudah dikurangi oleh
kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Di dalam konsep ini, modal kerja menurut kualitatif sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Sebagai contoh, ini berdasarkan konsep kualitatifnya adalah harta lancar dikurangi hutang lancar. Untuk harta lancar sendiri 875 juta dikurangi dengan 285 juta dengan hasil 590 juta. Yang ketiga yaitu konsep modal kerja fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan adalah dimasukkan untuk menghasilkan pendapatan. Aktiva lancar sebagian merupakan unsur modal kerja, walaupun tidak seluruhnya. Maka modal kerja adalah semua yang digunakan pada proses operasional seperti kas, piutang pokok dari modal, tidak termasuk laba yang akan didapat. Persediaan depresiasi aktiva tetap pada periode yang digunakan tahun tersebut. Untuk contohnya, data dari neraca tersebut terdapat keterangan bahwa penjualan kredit dengan margin 20%. Yang kedua, depresiasi gedung 75 juta. Yang ketiga, depresiasi kendaraan 90 juta. Berdasarkan konsep fungsionalnya adalah modal kerja kas sama dengan 175 juta, piutang dalam kurung 100 dikurangi 20% tutup kurung sama dengan 280 juta. Itu dihasilkan dari 80% dikali 350 juta. 80% ini dari pengurangan 100 dikurangi 20%. Persediaan barang sama dengan 185 juta, penyusutan gedung 75 juta, penyusutan kendaraan 90 juta, perlengkapan 75 juta, dan semua ditotal menjadi modal kerja yaitu 880 juta. Selanjutnya yaitu komponen modal kerja. Yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya, selama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Contoh dari aktiva lancar itu ada kas, ada investasi jangka pendek, ada wesel tagih, piutang dagang, persediaan barang, biaya yang dibayar di muka. Itu sebagai contohnya. Yang kedua komponen modal kerja yaitu hutang lancar. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun atau sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk contoh hutang lancar yaitu hutang dagang, hutang pajak, wesel bayar, hutang dividen, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi modal kerja: sifat umum atau tipe perusahaan. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan jasa public utility relatif rendah karena investasi dalam persediaan dan piutang pencairannya menjadi kas relatif cepat. Untuk beberapa perusahaan jasa tertentu malahan langganan membayar di muka sebelum jasa dinikmati, sedangkan perusahaan industri memerlukan modal kerja yang cukup besar. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang. Makin panjang waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang atau untuk memperoleh barang, makin besar kebutuhan akan modal kerja kita.
Yang ketiga, syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan. Sebaliknya, bila pembayaran harus dilakukan segera setelah barang diterima, maka kebutuhan uang kas untuk membelanjai volume perdagangan menjadi lebih besar. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan. Semakin sering persediaan diganti atau dibeli dan dijual kembali, maka kebutuhan modal kerja yang ditanamkan tingkat perputaran persediaan. Semakin sering persediaan diganti atau dibeli dan dijual kembali, angka kebutuhan modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan atau barang akan semakin rendah. Selanjutnya yaitu jenis modal kerja. Di sini jenis modal kerja itu dibagi menjadi modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Untuk pengertian dari modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus terus ada pada perusahaan untuk dapat terus menjalankan fungsinya. Modal kerja permanen dibedakan menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Untuk pengertian modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjalankan kontinuitas perusahaan. Yang kedua, modal kerja normal. Modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luasnya produksi. Yang kedua dari jenis modal kerja itu modal kerja variabel. Untuk pengertiannya, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dibedakan menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Untuk pengertiannya, modal kerja musiman, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, modal kerja darurat, yang pengertiannya modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.